Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Video kali ini Ibu akan membahas mengenai trigonometri part 4 ya. Jadi trigonometri part 4 ini akan membahas apa sih? Kalau yang dari 1 sampai 3 itu kita lebih mengenal tentang sudut, radian, kemudian ada yang nilai perbandingan trigonometri. Nah, di part 4 ini yang kita bahas adalah mengenai sudut berelasi. Maksudnya apa? Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tuh sudut-sudut istimewa di kuadran pertama, yaitu 30, 45, 60, dan 90. Nah, ternyata sudut-sudut istimewa itu bisa berpengaruh untuk ke sudut-sudut besar lainnya dengan kelipatan 30, 45, 60, dan 90 itu tadi. Nah, bagaimana? Kita lihat ya. Nah, di sini cara menentukan sudut-sudut berelasinya itu ada dua macam, yaitu aturan genap dan aturan ganjil. Nah, aturan genap, aturan ganjil itu kayak gimana, ya kan? Maksudnya apa sih? Nah, kita lihat dulu nih diagram kartesius. Nah, kalau kalian lihat ini ya, ini kan dia diagram kartesius di mana ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini disebutnya itu kuadran pertama. Dia muternya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ketika dari sini 0 derajat naik sampai di sumbu Y ini 90 derajat ya, dari ini 0 derajat kemudian ke 90 derajat. Nah, ini disebutnya kuadran pertama. Nah, dari 90 nambah 90 lagi, berarti di sini adalah garis lurus atau 180 derajat. Ini disebutnya kuadran 2. Jadi kuadran 1, kuadran 2. Nah, muter lagi dia 90 derajat lagi sampai di sini adalah 270 derajat. Ini masuknya daerah kuadran ketiga. Nah, berikutnya tambah 90 lagi masuk ke 0 derajat atau kembali jadi 360 derajat. Ya, ini disebutnya kuadran 4. Kemudian mereka punya aturan sendiri di dalam sudut-sudut ini. Gimana aturannya? Kalau kalian kemarin ingat ya, dari 0 sampai 90 itu sudut di sininya itu sin, cos atau tan itu adalah positif. Jadi di sini semua bernilai positif. Ya. Semua bernilai positif. Lalu untuk kuadran 2 yang bernilai positif itu adalah sin. Sin positif. Artinya selain sin, entah itu cos, entah itu kotangen dan sebagainya atau tangen itu bernilai negatif. Nah, karena di sini sin positif, nilai yang setara atau 1/sin itu dia ikutan positif. Siapa tuh 1/sin? Ayo, masih ingat nggak? Ya, adalah kosek. Ya, kosek juga ikutan positif gitu. Cuma kan jarang penggunaannya, lebih sering ke sin. Tapi ini sekedar kalian tahu, karena kan kosek itu adalah 1/sin. Ketika ini 1 per positif, ya pasti hasilnya ikutan positif gitu ya. Yang kuadran ketiga itu adalah nilai tan. Nah, tan itu positif. Jadi tadi kalau yang kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 plus itu tan ya. Nah, untuk kuadran 4 itu yang belum, siapa yang belum? Berarti cosnya itu positif gitu. Jadi dia punya daerah kekuasaan masing-masing. Kalau ibaratnya gitu, daerah pertama ini daerah perdamaian antara 3 daerah ini, si sin, tan, sama cos. Artinya semua bernilai positif di sini. Tapi untuk masuk daerah kedua atau kuadran 2 itu punyanya si sin, kayak negaranya dia lah. Jadi kalau tan sama cos masuk di sini, dia jadi nilai negatif gitu. Yang 3 sama 4 juga gitu. Ini punya daerahnya dia, ini punya daerah dia gitu. Jadi untuk memahami lebih gampang, kalian anggap aja kayak gitu. Apalagi kalau kalian yang suka main game ya, kayak gitu. Oke, nah terus bagaimana sih penentuan sudut aturan genap, aturan ganjil gitu? Maksudnya kayak gimana? Nah, kita lihat nih. Di sini sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Lihat, aturan genap ini tidak merubah sin menjadi cos, tapi sin tetaplah sin. 180 min alfa itu masuknya kuadran berapa? Ini kan 180 dikurang sebuah sudut alfa. Berarti mundur kemari dong. Dia masuknya kuadran 2. Maka di sini sinnya positif. Lihat, di sini sin tetap positif gitu karena ini sin positif kan. Oke, yang kedua cos. Nah, ini ada kekurangan ya, typo. Kalau cos 180 min alfa, cos itu kan daerahnya
tadi masuk ke daerah 2 itu daerahnya sin, berarti cos itu harusnya negatif, ya kan? Maka di sini adalah min cos. Nih. Tapi tetap ya, dia nggak berubah, cos tetap cos, sin tetap sin, kayak gitu. Kemudian yang ketiga min cos ya, jadinya itu ya. Itu aku typo, ibu typo ya. Tulisnya ada kesalahan. Tan juga sama, tan 180 alfa kan masuk kuadran 2, dia juga sama negatif. Ya ini ya, tolong ya di iniin, kalian perbaiki. Kalau kalian catat, ini diganti. Diganti jadi negatif. Oke, lanjut. Nah, kalau sin 180 plus alfa, 180 di sini, ya kan? Plus alfa berarti entah tambah 10, tambah 20, tambah 30 masuk ke kemari. Kuadran 3. Nah, berarti untuk sin harusnya dia jadinya negatif gitu. Maaf ya, ini kelupaan ditambah plus minusnya. Jadi tambahin aja. Jadi untuk sinnya negatif. Cos juga sama. Cos 180 min alfa jadi min cos. Gitu. Kemudian untuk tan, nah untuk tan dia tetap positif. Kenapa? Karena daerahnya dia gitu. Oke. Sampai sini paham ya yang 180 plus. Jadi untuk aturan genap kita main di garis lurus sumbu X, yaitu 360 dan 180. Untuk yang ini Ibu jelasin 180 dulu biar kalian paham. Nanti baru part selanjutnya Ibu jelasin yang 360-nya gitu ya. Karena ini akan Ibu jelasin pakai contoh juga. Oke. Oke nih, kita lihat contoh soalnya ya. Sin 135. Oke. Kalau berdasarkan tadi sifat yang sin min 180 min atau 180 plus, kita pikir dulu 135 masuknya kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Ya, kalau kalian ingat ini 180, 135 di sini. Berarti kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 ya, jadi langkah-langkah gitu ya. Pertama, lihat dulu sudutnya. Masuk ke kuadran berapa? Kalau kuadran 2 berarti kita pakai sin 180 min alfa. Nah, alfanya gimana, Bu? Alfanya adalah didapat dari selisih 180 dengan 135. 180 min 135 45 kan? Maka di sini sin 180 min 45 sama dengan sin 45. Nah, sin 45 ini kalau kalian ingat lagi ya, rumus-rumus yang kemarin, sin 45 adalah setengah akar 2 gitu. Jadi sin 135 itu senilai dengan sin 45, yaitu setengah akar 2 gitu. Mudah-mudahan paham. Yang kedua, cos 150 sama 150 masih kuadran 2, berarti masih pakai sin 180 min alfa. Sin lagi, maaf bukan sin ya, berarti ini cos. Hapus dulu. Ini cos jadinya ya. Jadi cos 180 min, nah alfanya itu 180 min 150 30, maka sini 30 sama dengan cos 30 derajat. Nah, ingat-ingat cos 30 adalah setengah akar 3 tuh. Oh iya, ingat ya, ini tadi ada minnya ya, minnya di belakang bukan di sini, maaf gitu. Karena ini cos, masuk kuadran 2, masuk daerahnya si sin, numpang dia di sin, maka dikasih negatif gitu. Yang ketiga, tan 120. Oke, tan 120 berarti masih masuk kuadran 2. Nah, tan tadi kan berarti sama ya, tan 180 min alfa 180 min 120 60, maka sini tan 60 minus tan 60 derajat, maka minus akar 3. Oh, ini tadi
ibu kelewat ya, minus juga dia gitu. Paham ya? Mudah-mudahan ya. Kalau nggak paham tolong ditanya, ibu lebih senang kalian nanya dibanding kalian diam. Oke, sin 225. Nah 225 ini aja 180 kan, berarti 225 di sini nih kan, dari sini. Nah 225 berarti masuknya kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti dia sin 180 plus. Nah plusnya berapa? Nah kayak tadi alfa itu adalah, ini kan karena lebih besar jadi 225 dikurang 180 yaitu 45. Maka di sini sin 180 ditambah 45 derajat ya kan, atau sama dengan minus ya kan, karena ini sin masuk ke kuadran 3, kuadrannya si tan ya kan, berarti minus sin 45 derajat atau sama dengan minus setengah akar 2 kayak gitu. Semoga paham ya. Nah ini kita masih melanjutkan aturan genap. Aturan genap yang mana lagi Bu? Tadi kan 180. Nah berarti setelah 180 kita coba yang 360 yang di sini. Kalau 360 dia masuknya ke kuadran 4. Kalau tadi kan 180 pilihannya bisa masuk kuadran 2 atau kalau yang kurang dari masuk kuadran 2, kalau lebih dari masuk kuadran 3. Nah masuk kuadran 4 nya dari mana? Ini 360 minus gitu. 360 kurang ya masuknya daerah kuadran 4, yaitu daerah si cos positif, tan positif ya kan, ini sin positif, ini semua positif, all semua itu. Oke. Nah gimana yang 360? Oke, seperti yang tadi, aturan genap itu tidak merubah sin menjadi cos atau kebalikannya, dia tetap fungsinya dia sin dengan sin. Jadi sin 360 min alfa, maka berubahnya menjadi sin alfa. Kemudian cos 360 min alfa berubah jadi cos alfa. Oh iya, maaf. Ada yang terlewat nih. Ini kan 360 min alfa itu daerah kuadran 4, daerahnya cos. Kalau sin berarti jadi minus, karena kan numpang di daerah orang gitu ya. Kemudian tan. Nah tan juga sama ya. Tan itu dia karena dia masuk kuadran 4 maka tannya negatif ini ya gitu ya. Oke. Tan negatif, sin positif, negatif, cos yang positif. Oke, sampai situ. Langsung ke contoh deh biar lebih jelasnya ya. Cos 240 itu masuknya kuadran berapa? Masih masuk kuadran nih. Ini 180, 270, 360. Nah, karena 240 berarti masih kuadran 3. Oke, tadi kuadran 3 berarti pakainya masih plus ya. Berarti di sini cos 180 plus alfa 240 min 180 yaitu 60. Maka sini plus 60. Berarti sama dengan kuadran 3 minus cos 60, berarti jadinya minus setengah. Ingat-ingat lagi, dibuka lagi. Tan 210 daerah kuadran 3 itu daerahnya si tan, berarti masuknya juga tan 180 ditambah 30. Nah 30 dari mana? 210 kurang 180. Karena daerahnya si tan maka cukup tan 30, yaitu 1/3 akar 3. Oke, yang ketiga sin 315. Nah ini masuk kuadran 4 karena kan 270 di sini, 300 kan sini. Ini baru sin nih, sin 360 dikurang alfa. Alfanya berapa? 360 dikurang 315 ya kan alfanya, berarti sama dengan 45. Maka 360 min 45 sama dengan, ingat kuadran 4, sin itu negatif, min sin 45 berarti sama dengan min setengah akar 2 kayak gitu. Kemudian cos 360. Nah ini masuknya jadinya cos 360 dikurang 0 ya sama dengan cos 0. Cos 0 itu adalah berapa?
satu positif ya kaosnya ya, karena kan daerahnya dia daerah kuadran 4. Kayak gitu, gimana? Coba dipahamin lagi ya. Tolong kalau benar nggak arti tanya. Oke? Tan 300 terakhir nih tan. Berarti kan 360 dikurang 60, ya enggak? Nah, karena daerah kuadran 4 berarti min tan 60 sama dengan minus akar 3. Oke, paham ya? Sip. Terima kasih kalian sudah menyimak. Semoga mengerti. Ini baru aturan yang genap. Nanti ada lagi aturan ganjil. Nah, itu kalian simak juga. Jadi biar tahu bedanya ya, itu bersambung gitu. Tapi masih dalam satu pembahasan sudut berelasi gitu. Jika ditanyakan silakan tanya, jangan ragu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe. See you next video. Lanjut ya untuk yang tugas bahas ini.